Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Hari ini bakal menjelaskan materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum belajar, kalian siapkan buku paket buku pena kalian jilid 1 deh ya. Subtema 2 yaitu kita masuk ke materi hewan di sekitarku. Di sini ada sebuah materi muatan bahasa Indonesia. Nah, menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Nah, di sini ada sebuah cerita yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ada sebuah teks yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Ada hewan kelinci dan ada hewan singa. Nah, hewan peliharaan hewan kelinci ini biasanya dipelihara oleh manusia karena manusia menyukai hewan misalnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Nah, selain itu juga ada hewan peliharaan yang disebut sebagai hewan liar. Nah, hewan liar ini hidupnya bebas di alam, misalnya di hutan, di kebun binatang, seperti singa, harimau, buaya, dan ular. Nah, hewan ini berbahaya, makanya dibebaskan hidup di luar alam, yaitu misalnya di hutan, dan biasanya kalian temui di kebun binatang. Di halaman 28, muatan PPKN yaitu menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Apa sih aturan? Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah maupun aturan di sekolah. Kalau misalnya aturan di rumah yaitu dipatuhi seluruh anggota keluarga. Nah, sedangkan aturan di sekolah itu dipatuhi seluruh warga sekolah. Adapun salah satu aturan rumah yang harus kalian taati atau kalian patuhi, misalnya merawat hewan peliharaan. Nah, di sini ada sebuah contoh dari gambar di kotak 2 ini, yaitu memberi makan dan minum secara teratur terhadap kucing, kemudian membersihkan tubuh hewan secara teratur. Jadi, kalau kalian sudah memiliki atau melihara hewan peliharaan, harus kalian rawat ya. Harus sering-sering dikasih makan minum secara teratur, membersihkan tubuh secara teratur, maupun membersihkan kandang hewannya ya. Jadi tidak boleh kalau tidak dirawat, nanti hewannya bisa mati. Pembelajaran 2 yaitu muatan bahasa Indonesia menanggapi kalimat pemberitahuan. Nah, kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, kalian coba baca kalimat pemberitahuan dengan sesama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah percakapan antara Komang dan Mei. Itu Komang menanyakan kepada Mei, "Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak adalah di darat." Lalu Mei menjawab, "Aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga dapat hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air. Anak katak itu biasa kita sebut berudu atau kecebong ya, kalian sebutnya." Lalu Komang menjawab, Wah iya, aku ingat sekarang. Aku juga pernah melihat berudu di sungai." Lalu Mei menjawab, "Jadi katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat." Komang menjawab lagi, "Ya, aku setuju denganmu, Mei." Nah, di sini ada sebuah percakapan yang dimana Mei memberi tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Komang. Jadi Mei memberi tanggapan dengan baik dan santun. Jadi kita harus juga memberikan tanggapan dengan kalimat yang baik, yang santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberi tanggapan. Nah, tadi kan Komang bilang kepada Mei kalau katak hidupnya di darat. Ternyata Mei memberikan tanggapan atau meluruskan dari sebuah pemberitahuan yang diberikan kepada Komang bahwa katak itu juga bisa hidup di air, tidak hanya hidup di darat. Jadi katak hidup di dua tempat, di air maupun di darat ya.
Jadi kalimat tanggapan itu kalian harus menggunakan dengan kalimat yang baik dan benar maupun dengan yang santun, tidak boleh marah-marah. Oke? Sampai di sini paham ya anak-anak Ibu? Nah, untuk tugas hari ini kalian kerjakan halaman 46, latihan soal subtema 2. Kerjakan muatan bahasa Indonesia nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, hanya menuliskan jawabannya saja. Kemudian kalian kerjakan muatan PPKE nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sama, hanya menuliskan jawabannya saja ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah aja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.